dari Bandung. Masya Allah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga jamaah Islam itu yang di rumah yang dirahmati Allah yang selalu setia menyaksikan Islam itu indah. Masih di tema kita yang luar biasa pagi hari ini. Diingatkan lagi temanya apa sih? Temanya adalah apa kabar malaikat pencatat amalmu? Apa kabar ya? Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Sebelum lanjut, kita lihat lagi ya sebuah video tayangan kali ini tentang penjual pete yang berjuang untuk mendapatkan penghidupan dari dagangannya. Ini dia tayang. Wah, makanan kesukaan Ustadz Maulana itu. Iya, apalagi kalau ibu-ibu bawa oleh-oleh ke sini bawa pete ya. Langsung dia nggak suka karena baunya nggak enak buat dia katanya. Tapi ini Ustadz Syam, ini Masya Allah luar biasa. Kita kembali lagi ke tema ya. Ada orang yang bilang, saya sering berbuat baik, tapi nggak ada yang tahu gitu ya. Nah ini pertanyaannya, apakah benar tadi pertanyaan sebelum iklan nih? Justru amal yang tersembunyi itu paling indah di catatan malaikat. Apakah seperti itu? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ma yalfadhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Allah. Dalam surah Qaf sudah dijelaskan sama Allah bahwa kita ini tidak akan pernah luput dari dijagain sama malaikatnya masing-masing. Makin banyak niat baik dan amal baik, makin dekat-dekat malaikat baiknya. Kenapa? Wanginya sangat beraroma, aroma wanginya sangat semerbak. Tapi makin banyak niat buruknya dan kelakuan buruknya membuat malaikat rahmat menjauh daripada kita. Ada orang, saya sering berbuat baik tapi nggak ada yang tahu. Tenang aja, malaikat pasti tahu dan Allah pasti tahu. Kalau tidak ada manusia yang tahu, justru itulah catatan paling indahnya para malaikat. Kenapa? Dia bisa mengira-ngira nih orang niatnya ikhlas. Kenapa? Karena tidak ada orang lain yang melihatnya. Dia hanya bersendirian di tengah malam di saat seluruh anggota keluarganya tertidur. Justru dia bangun berwudu, lalu sholat 2 rakaat, lalu ditambah dengan witir 1 rakaat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangankan malaikat pencatat amal, dari langit ke-7 pun kelihatan bersinar rumahnya. Bagaikan engkau melihat bintang-bintang yang terang di atas langit, begitulah para malaikat melihat bumi yang mana cahaya terang itu berada pada rumah-rumah di antara kegelapan yang diisi dengan sholat malam dan bacaan Al-Quran. Amalan tersembunyi. Banyak para ulama memberikan pendapat tentang amal tersembunyi ini. Di antaranya Imam Ibrahim An-Nakhai mengatakan kalau bisa disembunyikan amalnya lebih bagus disembunyikan. Kalau sekarang kalau bisa dilihat orang lebih baik dilihat orang. Habis bersedekah, video dulu. Jangan tunggu dulu Bu ya. Siapkan dulu kameranya. Subhanallah. Padahal kalau bisa disembunyikan. Ada lagi mengatakan bahwasanya amalmu disembunyikan sebagaimana dosamu kau sembunyikan. Sembunyikan amal kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan dosa-dosamu. Subhanallah. Ada lagi mengatakan bahwasanya perbanyaklah amal tersembunyimu. Karena amal tersembunyi itulah yang paling bermanfaat di akhirat kelak. Karena itu yang paling ikhlas, itu yang tidak ada pujiannya, itu yang tidak dipandang oleh manusia. Tapi yang memandangnya langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbul abdan taqiyan. Allah senang dengan hamba yang bertakwa. Al-ghani, hamba yang menjaga harga diri, selalu merasa cukup. Dan hamba yang al-khafi, hamba yang selalu mengasingkan diri biar nggak kelihatan amalnya. Masya Allah. Jadi sebenarnya gitu ya. Berarti kalau bicara masalah tentang baik, amalan semua baik. Semua baik. Semua baik. Tapi kalau misalnya nggak ada sanjungan orang, nggak ada orang yang tahu, justru itu yang terbaik sebenarnya. Kami selalu ngomong begini nih. Kalau engkau pamerkan sedekahmu, usahakan yang kau sembunyikan lebih banyak daripada yang kau pamerkan. Masya Allah. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Makasih banyak Ustadz Syam. Jazakallah khairan kasiran, kita panggil guru kita Ustadz Maulana. Ustadz Maulana, tapi pertanyaannya gini Ustadz nih. Apa katanya kalau seandainya malaikat itu mencatat kebaikan gitu, malaikat itu bahagia katanya. Seneng banget. Nah pertanyaannya, kalau seandainya malaikat itu mencatat keburukan, kira-kira ekspresinya gimana Ustadz? Baik. Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Malaikat itu mencatat. Ditugaskan mencatat sebagai ketaatan. Sebagai malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mencatat. Mencatat ya.
Yang kedua adalah tanda bukti. Bukti. Kemudian yang ketiga adalah bentuk keadilan. Jadi nanti ada namanya di hari kemudian hari pembalasan. Yaumul hisab. Akan dihisab. Dari mana? Dari lihat catatannya. Nanti akan diserahkan. Maka kalau berbicara tentang bagaimana ya perasaan malaikat itu ketika melakukan kebaikan dan melakukan keburukan, gimana ya perasaannya? Mau tahu? Mau tahu? Sesungguhnya Allah itu lebih besar kemurahannya, kasih sayangnya dibanding kemurkaannya. Sehingga malaikat rakib dengan atid, yang mana pemimpinnya? Rakib. Pencatat amal kebaikan. Jadi kalau orang mencatat berbuat baik yang belum dilakukan baru diniatkan sudah dicatat. Tapi kalau dosa 6 jam setelah dilakukannya baru dicatat. 6 jam. Tidak langsung dicatat. Kenapa? Karena pemimpinnya adalah rakib. Jangan catat dulu. Jangan catat dulu. Dia sudah mencuri. Tunggu. Jangan sampai dia kembaliin. Dia kan sudah berdosa, jangan dicatat dulu. Kenapa? Nanti dia tobat. Jadi 6 jam setelah dilakukannya baru. Tapi pada dasarnya amal ibadah manusia itu diangkat 4 kali. 4 kali. Di waktu subuh, tiap Kamis, nisfu Sya'ban, dan ketika manusia dicabut nyawanya. 4 kali. Amalan harian di waktu subuh. Amalan mingguan di hari Kamis sore sesudah asar. Kemudian amalan tahunan nisfu Sya'ban. Kemudian amalan sekali seumur hidup ketika manusia dicabut nyawanya. Diangkat bersama dengan catatannya. Makanya kata Nabi, jangan tinggalkan salat subuh. Kecewa itu malaikat. Kita datang, malaikat datang, tiba-tiba pergantian seatnya itu kan di waktu subuh. Di waktu subuh. Makanya kata Nabi, jangan tinggalkan salat yang dihadiri 2 malaikat. Malaikat yang bertugas hari ini mau pergi dan malaikat yang baru datang dia kaget. Waduh, dia belum salat subuh. Nah, sama juga setiap Kamis amal ibadah diangkat, tiap Kamis direkap. Mulai semua amalan dari Jumat sampai Kamis itu diangkatnya di hari Kamis sesudah asar. Dan amalan tahunan di malam nisfu Sya'ban. Makanya di malam 15 hari sebelum Ramadan kita banyakin berdoa di situ. Qada lagi dicatat. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Waktunya sekarang kita kasih kesempatan jamaah buat bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Yang mana? Sebelah sini. Wah, Bapak yang cool nih. Coba Bapak boleh maju ke depan Pak. Waduh, Masya Allah. Silakan Pak sebelah sini Pak, perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama saya Yaman Anur Jaman. Siapa Pak? Yaman Anur Jaman. Yaman Anur Jaman. Dari mana? Dari Majelis Ta'lim Cijerah, Haji Anwar, Bandung. Bandung. Ya. Tepuk tangan buat Pak Yaman. Masya Allah ya. Mau bertanya sama siapa Pak? Sama Ustadz Lulung. Ustazah Lulung. Boleh, boleh. Ustazah Lulung. Sebelah sini Ustazah Lulung. Ya. Mau nanya apa nih? Ini Pak ya Yaman. Ustazah, saya Nanya mau alamat. bertanya. Apa? Ya, mau nanya beneran. Iya. Saya bertanya tentang dosa ya. Dosa. Tentang dosa. Jadi andaikan, ya saya pribadi lah gitu ya. Contohnya saya sendiri. Ketika saya berbuat dosa, kemudian saya sempat Sempat apa Pak? sempat bertaubat. Oh sempat bertobat. Sekiranya sempat apa? Saya kaget juga. Ya terus? Ya, Terus sempat Pak? bertobat. Apakah dosa yang telah ditobatin itu apakah masih ada dalam catatan atau tidak? Atau hilang gitu ya? Oh gitu. Oh mantap. Jadi Bapak ini udah ngelakuin dosa, terus Bapak udah bertobat. Ya. Kira-kira tuh dosanya masih catat nggak ya? Nah. Apa udah ditipek gitu ya? Gitu ya? Oh, iya, iya, iya. Gitu ya Pak Yaman ya? Ya, betul, betul. Ya, Oke itu makasih. aja pertanyaannya. Ya, terima Oke. kasih Bu Ustaz Lulung. Iya. Barangkali itu Sama-sama. saja. Iya oke. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Yaman. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Jadi apakah kita ini manusia pastinya kan banyak dosa. Ya pemirsa ya? Jemaah? Oh jemaah? Alhamdulillah. Kita pernah berbuat dosa. Habis itu kita bertobat. Apakah catatan dosa kita masih ada atau tidak? Apakah ada? Yang pertama dalam surat
Ar-Ra'd dinyatakan yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah dapat menghapus apa-apa sesuai dengan kehendaknya. Allah juga dapat menetapkan apa-apa sesuai dengan kehendaknya. Karena indahu ilmul kitab, karena di sisi Allah terdapat lauhil mahfuz. Jadi masalah tercatat atau tidak itu nanti Allah yang akan menghapus atau akan menetapkan tulisan itu. Jadi apakah masih ada catatan? Insya Allah enggak ada. Karena apa? Kan sudah kehapus dengan kebaikan. Kalau kita memang banyak berbuat buruk, misalnya nih maaf banget ini kita kan perempuan-perempuan ya Cin ya, agak-agak bawel ya kan, agak-agak cerewet, ngomel. Terus tiba-tiba astagfirullahaladzim tadi aku ngomel-ngomel ya Allah. Kita berwudu, kita sholat bertaubat, kita sholat, kita berzikir. Insya Allah akan dihapus dosa-dosanya. Kenapa? Innal hasanati yuzhibna sayiati. Sesungguhnya pemirsa segala kebaikan-kebaikan perbuatan baik itu dapat menghapus keburukan-keburukan kita. Jadi yang penting yang pertama taubatnya nasuha. Yang kedua banyakin aja berbuat baik deh. Nih kita ibu-ibu nih ya mungkin dalam rumah tangga sebagai istri sebagai ibu ngomel. Cepetan deh tuh. Aksiru sodaqah wal istighfar. Cepetan banyakin istighfar banyakin sedekah. Kenapa? Kita banyak dosa. Yang kedua insya Allah dengan kita bertobat akan terhapus segala kesalahan-kesalahan. Begitulah Allah maha kasih maha sayang kepada kita. Kasihnya tidak pernah terbilang, tidak pernah terhitung. Nah kalau kita kadang-kadang ngomel-ngomel masih mendem ya gak sih? Ya. Ada masih mendem di sini? Pemirsa di rumah masih mendem? Coba dihilangin. Biar kita memiliki sifat seperti Allah. Mengampuni, menyayangi. Karena apa? Dengan perbuatan baik semua menjadi hilang segala kesalahan. Dan yang ketiga jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Apalagi perbuatan baik ini entah itu dia yang namanya mau kecil kek, mau besar pasti Allah akan nilai. Dan yang ketiga selain kita ini merasa banyak dosa dan kita bertobat dicatat atau tidak, ternyata pemirsa apakah itu akan tercatat? Dalam surat lain dinyatakan apa? Ketika kita berbuat dosa dalam keadaan jahiliyah, kagak nggak ngerti ilmunya, terus kita bertobat, maka Allah mengampuni dosamu dan menghapus kesalahanmu. Jadi Masya Allah tabarakallah ya, yang penting kita datang kepada Allah, munajat kepada Allah, jangan sombong. Malaikat baik ini. Malaikat juga tahu. Songong itu. Yang penting kita datang kepada Allah. Iya Masya Allah. Jadi intinya adalah semua orang yang berbuat dosa pada saat dia bertobat sama Allah. Insya Allah dosa-dosanya dihapuskan Insya gitu ya. Allah. Masya Allah. Amin. Makasih banyak Ustazah Sama Lulung. Kak Fadli. Tepuk tangan buat Ustazah Lulung. Kita lanjut lagi jamaah. Yeay. Satu lagi yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Yang satu, oh ibu ya, ibu izin, maaf. Boleh maju ke depan ibu, sini ibu, punten. Silakan perkenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dekat Bu ya, namanya Bu? Nama saya Rohibah. Rohibah, Ibu ya, Rohibah. Dari jamaah Cijerah, Bandung. Cijerah, Bandung. Oke, tepuk tangan buat Ibu Rohibah. Mau nanya sama siapa Ibu? Insya Allah saya akan bertanya kepada Pak Ustadz Sam. Oh boleh Ibu, Boleh. Insya Allah. Kalau Insya Allah saya juga menjawab. Kalau dia ingat Insya Allah aja ya. dulu. Iya, udah ingat sih, udah ingat. Mau nanya apa Ibu Rohibah? Kan gini kan saya suka pingin beramal banyak tapi istilahnya teh sesuai kemampuan saya. Oke. Yang saya tanyakan, apakah amalan yang dicatat itu langsung amalan besar oleh malaikat walaupun amalannya kecil begitu. Gitu. Apakah amalannya yang dicatat sama malaikat yang besar-besar aja, yang kecil nggak dicatat gitu? Begitu. Gitu Terima aja. kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Rohibah. Silakan dijawab Ustadz Syam. Baik, terima kasih Bang Fadli, terima kasih Ibu Tabe Guru Kusat Maulana Ustazah Lulung, para jamaah serta alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adakah amalan kecil yang dicatat besar sama malaikat? Jawabannya banyak. Kalau amal tersebut dilakukan dengan ilmu. Dilakukan dengan apa?
Ilmu. Itulah kenapa banyak sekali riwayat mengatakan. Satu, Nabi SAW ada orang lagi ngaji, lagi zikir. Ada orang lagi belajar. Nabi duduknya sama yang lagi belajar. Kenapa? Menuntut ilmu afdol sekali. Subhanallah. Ibu duduk bermajelis seperti ini. Ini malaikat lagi rame-rame diutus sama Allah nih. Untuk apa? Untuk mengistighfarkan kita. Memohonkan ampun. Apalagi pas berdiri nanti. Jadi nanti pas berdiri buru-buru Bu keluar. Supaya apa? Supaya malaikat catat amalnya. Jangan mampir lagi foto-foto. Kalau mampir lagi foto-foto takutnya nggak jadi dicatat. Subhanallah. Maka orang berpengajian, orang bermajelis ilmu itu kelihatannya kecil. Kenapa? Karena ada yang hadir mengantuk, ada yang hadir ini segala macam. Tapi dia sudah tercatat sebagai orang yang bermajelis ilmu sehingga catatan amalnya sangat besar sekali. Amin. Belum lagi seluruh amal yang dilakukan dengan ilmu sehingga Imam Zainuddin Al-Malibari mengatakan carilah ilmu itu 3. 1, carilah ilmu yang yusahihu ta'atak, yang membenarkan ketaatanmu. Ustadz, saya mau bertobat biar catatan amal saya banyak. Ayo pergi sholat subuh. Allahu Akbar, setelah 2 rakaat dia sambung lagi sholatnya. Sambung. Loh ini kok orang gak 2 rakaat? Ditanya, kenapa kau tidak 2 rakaat? Saya mah banyak dosa Ustadz. Ustadz mah tidak ada dosanya, dari dulu udah sholat. Mungkin bilang begitu. Yang lain mah udah sholat semua. Saya baru hari ini sholat. Kalau yang lain 2 rakaat, saya mah 8 rakaat. Nah, tidak ada ilmunya. Maka meskipun kelihatan besar amalnya karena 8 rakaat, tapi menyelisihi ilmu syariat, maka tidak dicatat sebagai amal. Maka pentingnya berilmu. Carilah ilmu yang membenarkan ketaatanmu. Kenapa Pak Haji tawafnya begitu sampai 17 kali? Saya banyak dosa. Orang mah 7 kali aja udah cukup. Dosa saya terlalu banyak. Saya mah 17 kali baru cukup. Ini menyelisihi syariat. Bulan Ramadan puasa, saya mau buka puasanya habis terawih aja Ustadz. Tahun lalu kagak pernah puasa, hari ini saya mau puasanya lebih banyak. Menyelisihi syariat. Maka kalau mau amal kecilnya tapi catatannya besar, cari ilmunya. Harus berilmu. Harus cari ilmunya. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Karena bisa jadi kita lihat besar, tapi karena salah syariatnya. Sia-sia. Lalu yang kedua, cari ilmu niat. Karena niat menentukan pahala. Kemudian yang ketiga, cari ilmu akhlak. Karena sebanyak apapun amalmu, sebesar apapun catatan amalmu, jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Betul. Tepuk tangan buat Ustadz Syah. Masya Allah, makasih banyak. Ustadz Maulana mana ya? Ustadz Maulana sini dong, saya mau nanya Ustadz nih. Kenapa? Emang bener ya, selama kita masih hidup, kita itu bisa membuat malaikat pencatat amal itu bahagia dengan tobat dan juga amal kebaikan kita. Emang iya? Mau tahu nggak? Mau dong. Ternyata tobat amal kebaikan kita membuat malaikat senang. Mau tahu? Mau. Mau tahu? Mau. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Islami Tindak. Jamaah. Alhamdulillah.